Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Buat teman-teman semua, di pembahasan video kali ini saya minta maaf, bukannya paling bisa ataupun paling tahu, cuman kewajiban saya ketika saya punya pengalaman pribadi, kewajibannya saya untuk menyampaikan Om. Jadi biar sama-sama belajar, intinya sama-sama belajar Om. Jadi tentang pemahaman ataupun lovebird konslet dari nol yang lagi rame dibicarakan. Di sini saya tidak mau memperkeruh suasana. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman pribadi saya. Untuk cara ataupun teknik ini banyak Om, ketika kita sudah memahami. Jadi gini Om, pemahaman yang gini, ketika kita dengar proses lovebird dari nol, itu bukan berarti kita ngambil dari pasar burung yang kepak-kepak, kuak-kuak di dalam kandang koloni yang ceruat-ceruat itu langsung kita poles. Caranya seperti ini, langkahnya seperti ini, nanti akan menuju ke konslet. Tidak seperti itu Om sebenarnya. Jadi kalau kita proses dari nol itu tetap kita nyaring materi ataupun bahan yang mendekatin atau yang bisa diupayakan. Contohnya gini Om, kriteria lovebird konslet itu adalah nada kering meskipun belum ngedobel. Dengan materi nada kering ini kita buta Om, kita nyari burung di pasar itu buta, yang nggak tahu nada kering. Biasanya lovebird itu ada 3 detik 5 detik pasti kedengaran bunyinya seperti lovebird itu seperti nada ngrekel ataupun nada ngepak sayap, tapi bukan berarti dia ngrekel sambil ngepak sayap Om, cuman nadanya seperti itu. Ketika sudah mempunyai materi seperti itu, ini kan caranya banyak Om. Ada yang disekat-sekat, ada yang sistem koloni kapsul ataupun sistem jejer, hariannya seperti itu. Yang penting kita sudah punya materi seperti itu, meskipun lama prosesnya Om. Ketika sudah punya materi seperti itu, rawatannya biasanya kita ngatur pola birahi sama emosi. Ada yang bilang juga, Om Agus emosi itu apa, birahi apa? Wes skip, gak usah dipikirin masalah itu. Ketika dengan kita proses kumpulin burung banyak, karena burung ini terbiasa dikumpulin, coba pisah satu persatu Om, yang sering saya sampaikan. Apalagi materi di sini kita sudah mempunyai materi yang sudah nada kering. Ketika dengan seperti itu, pola perawatan seperti itu, nanti kita pisah satu persatu, sendirikan satu persatu. Nanti burung itu akan bunyi-bunyi dengan nada standar, ada nada keringnya, syukur-syukur sudah nada kering. Nanti kita kumpulin lagi atau kita sekat-sekat di atas ataupun di bawah, bebas. Poin di sini suksesnya adalah di proses penggacoran Om. Tetapi tidak semua semudah itu untuk digacorkan.
meskipun nada itu materinya ke nada kering. Bahkan yang mudah itu lobet itu yang tipenya nyardot, yang bocor-bocoran, tapi nada standar itu yang biasanya lebih mudah. Gitu ya Om. Semua bisa diupayakan, tetapi yang mendekati nada kering itu saya garis bawain Om. Langkah selanjutnya setelah kita punya materi seperti itu, ketika kita pisah satu persatu ataupun kita kerja nanti kita cantolin, kita pulang kerja kita masukin, kita sekat-sekat lagi ataupun kita sistem jejer lagi. Dengan proses seperti itu, apa sih yang harus diupayakan lagi? Dari pakan kenceng biasanya tergantung dari lobet masing-masing, ada yang cocok ada yang tidak. Bahkan kita beri pakan kencang kadang-kadang terjadi ngeriwik ataupun gembung. Langkah selanjutnya lebih baik carikan untulan ataupun carikan pasangan yang untuk support birahi si player dengan sistemnya tempel dulu Om. Jenengan fokusin salah satu dulu, fokusin yang mendekat, nadanya sudah mendekatin dengan nada kering ini, meskipun belum rajin bunyi, meskipun sekali tarikan. Itu carikan tempelan, bisa di ruangan sendiri. Tapi kalau lobet ini masih kepo ataupun banyak kuak-kuak ataupun banyak tingkah-tingkah yang nggak kita sukain, lebih baik sistemnya kalau saya sistem jejer Om, yang sering saya sampaikan, betinanya paling ujung, jantan yang mau kita proses itu sampingnya, dan sampingnya lobet lain. Tetapi si jantan ini harus suka dengan betina ini Om, harus birahinya naik. Dengan caranya penjodohan dulu di ruangan sendiri, ditempel berdua. Ketika lobet ini birahinya naik, suka, kecek-kecek, garuk-garuk, ledak-ledak, meskipun nggak bunyi, ini poin buat saya Om, untuk mainkan birahi si jantan ini. Tapi kalau jantan ini ketika saya pisah ataupun kelihatan burung lain masih keroncalan dan tingkah-tingkah yang nggak benar, naik turun, kadang-kadang sampai ngerayap-ngerayap, itu larinya ke tadi Om, sistemnya koloni kapsul burung banyak. Sampingnya saya kasih betinanya. Dengan rawatannya, coba ketika dengan sistem seperti itu kita pisah sendiri, kita raba dari penjemuran. Nanti ada yang bilang, Om Agus penjemuran pagi itu naikin birahi atau emosi, naik penjemuran siang itu naikin, enggak usah dibahas masalah itu Om. Itu nanti malah bikin rancu. Meskipun alhamdulillah saya paham, cuman nggak usah bahas masalah itu. Yang penting lobetin jenengan ketika dipisah, dibantu penjemuran, kalau sudah bunyi itu diraba. Enaknya berapa jam untuk diproses penjemuran. Nanti setelah dari proses penjemuran, teduhkan sebentar, nanti tempel lagi. Ketika proses dengan seperti itu hanya monoton, bunyinya hanya seperti itu, nggak double-double, nggak ada salahnya jenengan mainkan birahinya lagi dengan masukkan di kandang kotak sendirian si jantannya. Ini kita hanya ngolah dari birahinya atau yang menjadi poin, mencari titik rajin bunyinya, mencari suka bunyinya dengan apa, penjemurannya kuat atau enggak, dimandikan atau tidak, pakan kencang atau pakan rendah, seperti itu. Yang diolah, yang diotak-atik hanya yang bisa untuk support dia. Lanjut kita godain di kandang kotak sendirian, pintu glodoknya ditutup. Coba biarkan 1 minggu di kandang kotak dulu. Ketika birahinya naik, dia kehilangan dari teman-temannya, kehilangan dari tempelannya. Proses di sini perjalanan dari lobet itu akan belajar selah Om. Selah itu diawali sebelum lobet itu ngedobel. Nah biasanya yang lobet itu biasanya durasi 20 detik, 30 detik, nanti akan kepotong tengah-tengah. Biasanya dengan durasi 10 detik akan kepotong, dia gigit-gigit besi ataupun dia nyepah-nyepah, nanti lanjut bunyi. Itu yang diawali dengan nanti akan timbulnya selah, yaitu dengan gigit besi bunyi. Syukur-syukur kalau udah kuat akan timbulnya double. Yang namanya dobelan itu kan pasti 2 kali ya Om, namanya double itu ya. Tetapi nada pertama dan nada kedua itu sama. Di tengah-tengahnya keluar birahi. Banyak sekali dari teman-teman saya minta maaf, menyamaartikan dobelan sama jeda rapat. Jadi kalau dobelan
itu bunyi yang biasanya sekali tarikan dengan durasi 30 detik itu kepotong di tengah, tengah-tengahnya itu dia keganggu sama birahinya, keberatan birahinya karena bunyinya itu bawain birahi dengan materi nada kering, nanti dia kepotong, dia akan nyepah-nyepah ataupun gigit besi, lanjut putar-putar badan, lanjut bunyi lagi dengan nadanya sama seperti nada semula. Meskipun durasinya pendek-pendek Om, itu timbulnya dobelan. Kalau dobelan belum kuat, biasanya sekali tarikan keluar birahinya, dia gigit-gigit besi atau penyepah-nyepah, bunyi lagi. Nanti lama-lama dia akan kuat di dobelannya, yaitu dengan setelah bunyi nanti berhenti, dia birahinya keluarnya dengan geleng-geleng kepala atau putar badan, lanjut bunyi lagi. Itu istilah dobelan Om. Kalau jeda rapat tentunya sudah semuanya banyak yang tahu. Jadi teknik di sini yang banyak menanyakan proses dari nol itu bukan serta-merta yang tadi saya sampaikan. Untuk step dari yang di kandang kotak sendiri itu biasanya saya main dengan di kandang kapsul berdua sama si betina. Yang betinanya belum bisa dikawin dulu. Kalau saya pribadi seperti itu ya Om, karena jagain dari hal-hal yang terjadi trouble lama ini. Biasanya setelah di kandang kapsul ini saya taruh berdua. Untuk rawatannya saya cari poinnya ketika penjemuran. Lobet saya sukanya bunyi di penjemuran, berarti ketika dari kandang kapsul berdua ini saya pisah sendiri di penjemuran. Nanti ketika sudah bunyi saya teduhkan, saya untul lagi berdua. Ketika sudah kuat ataupun rajin bunyi, step berikutnya tetap dicarikan jarak satu jangka sama burung lain ketika proses penjemuran. Kapan nanti waktunya ke kandang kotak? Biasanya kalau saya setelah lobet itu sudah benar-benar kuat di titik rajin bunyinya, terus saya coba masukkan di kandang kotak. Karena betinanya ini saya selalu pakai dengan betina PAUD, tapi dengan pakan rendah dulu, karena biasanya birahi kawin naik. Kalau kita genjot dengan pakan kencang, adanya nanti terjadi cibul. Biasanya dengan ini saya pakai pakan rendah dulu, saya masukkan ke kandang kotak dengan betina PAUD ini. Ketika di kandang kotak tetap saya evaluasi, lobet ini maunya di proses penjemuran baru bunyi. Adapun dari teman-teman, Om Agus lobet saya maunya bunyi di kamar sendiri. Berarti itu yang menjadi poin Om, ketika dengan proses seperti itu ataupun di kandang kotak, coba pisah sendiri di waktu maunya bunyi di tempat mana. Intinya di situ Om. Jadi di sini saya pribadi saya minta maaf, bukannya saya ingin latah. Jadi konten latah itu saya nggak mau, cuman saya ingin menyampaikan dari teman-teman membahas masalah pengalaman pribadi tentang penguncian ataupun proses lobet dari bahan. Gitu Om. Enak lagi karena sekarang kan banyak yang posting itu bahan-bahan yang murah, yang sudah nada kering, syukur-syukur belajar double itu lebih enak lagi. PR-nya di betina dengan sistem tempel. Jangan terpengaruh dengan istilah wah belinya setengah kopling, wah belinya sudah enak. Pokoknya intinya ketika kita menikmatin sebuah seni Om, kita yang nikmatin sendiri. Ketika ada omongan luar, skip aja. Yang penting kita belajar dari lobet yang kita proses. Lobet ini ketika mau bunyinya seperti apa, itu yang menjadi patokan. Dalam artinya proses penjemuran, proses mandi, atau di salah satu tempat dia mau bunyi, itu yang buat patokan. Gitu ya. Jadi di sini saya minta maaf dan terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu support. Mungkin ada teman-teman yang belum paham dengan pembahasan di sini, tinggal di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Matur nggih Om. Sehat selalu buat jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.